Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Dan hari raya Idul Fitri yang akan kita rayakan nanti untuk tahun ini berada di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19. Salah satu ibadah yang akan kita laksanakan adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, orang yang berada di rumah maupun sedang dalam bepergian, dan dikerjakan secara berjamaah maupun secara sendirian. Salat Idul Fitri ini sangat disunnahkan untuk dikerjakan secara berjamaah, karena di dalam Al-Hawil Kabir disebutkan fa ammat tatawwu fa qurbani ahaduhuma ma sunna fi'luhu fi jama'atin wa huwa khamsu salawatin al-aidani wal khusufani wal istisqa'u. Adapun salat sunnah yang muakkadah yang dianjurkan itu ada 2 bagian. Salah satunya dari 2 bagian itu adalah salat sunnah muakkadah yang disunnahkan pelaksanaannya dengan berjamaah. Dan ini ada 5 salat, yakni salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, dan salat istisqa. Adapun yang kedua adalah salat sunnah muakkadah yang disunnahkan pelaksanaannya secara individu atau perorangan, yakni salat witir 2 rakaat, salat sunnah fajar, salat duha, dan salat sunnah rawatib yang menyertai salat 5 waktu atau salat fardu 5 kali sehari semalam. Dan juga bahwa sholat Idul Fitri ini dianjurkan untuk dikerjakan di tanah lapang atau di masjid. Meskipun demikian juga dapat dilaksanakan di rumah. Jadi kalau dalam halatul ikhtiyar, dalam kondisi normal, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di tanah lapang atau di masjid. Sementara ketika berada pada situasi dan kondisi tertentu, misalkan pada saat situasi dan kondisi seperti yang kita alami saat ini, maka dihimbau agar pelaksanaannya di rumah. Tetapi bahwa di wilayah Sukoharjo, sesuai dengan himbauan dari pihak yang berwenang serta himbauan dari para ulama, serta mengingat bahwa situasi dan kondisi di wilayah Sukoharjo masih belum terkendali dengan dibuktikan adanya penambahan para orang-orang yang terkena penularan virus COVID-19. Oleh karena itu dihimbau agar pelaksanaan sholat Idul Fitri nanti berada di rumah. Hal ini tentu juga mengikuti satu kaidah bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan atau bahaya dalam hal ini bisa berupa menulari atau ditulari, itu harus lebih diutamakan ketimbang menarik atau berusaha untuk mendapatkan kemaslahatan.
memang ketika melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di tanah lapang itu akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar, karena akan nampak syiar min sya'airillah di sana sebagai wujud atas anugerah yang melimpah serta kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Akan tetapi ketika nanti dikhawatirkan terjadi penularan COVID-19, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan tersebut dan melaksanakan sholat Idul Fitri berada di rumah masing-masing. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tambahkan, kalau misalkan nanti kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ketika kita nanti melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kita harus berupaya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut dengan berjamaah ketika berada di rumah kita. Meskipun seperti yang kita ketahui tadi, boleh dikerjakan secara sendirian. Sebagaimana himbauan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah tertanggal 14 Mei 2020, ada satu poin yang menyebutkan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri secara berjamaah itu lebih utama daripada dikerjakan secara sendirian. Oleh karena itu, nanti pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah, upayakan bisa dilaksanakan secara berjamaah bersama keluarga inti. Kecuali kalau memang di rumah tidak ada siapapun, misalkan para jomblo yang di rumah hanya sendirian saja, ya tentu tidak bisa melaksanakannya secara berjamaah. Adapun kaifiat atau tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, di antaranya yang pertama, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dianjurkan untuk memperbanyak membaca takbir, tahlil, dan tahmid. Kemudian sebelum memulai melaksanakan sholat Idul Fitri dianjurkan untuk menyeru as-sholatu jami'ah dan tidak dengan adzan atau iqamat. Jadi as-sholatu jami'ah. Kalau misalnya dipandang perlu dan dipandang baik untuk diadakan muraqi atau bilal, di mana fungsi dari muraqi atau bilal ini nanti menyeru kepada para jamaah yang berada di rumah itu untuk segera mempersiapkan, misalnya dengan ungkapan sallu sunnatan li'idil fitri rak'ataini jami'atan asabakumullah. Itu juga dipandang perlu sebagai muraqi atau bilal. Kemudian setelah itu mempersiapkan diri, memulai dengan talaffuz bin niyah atau melafadzkan niat. Sebagaimana kita ketahui dalam mazhab Syafi'i, talaffuz bin niyah ini hukumnya sunnah, karena ada satu ungkapan atau keterangan yang menyebutkan bahwa terkait dengan melafadzkan niat ini, yusa'idul lisan al-qalba. Lisan pada saat kita melafadzkan niat itu akan membantu hati ketika pada saat kita niat bersamaan dengan takbiratul ihram, agar dapat dalam bahasa Jawa disebut dengan manteng. Niatnya adalah usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini. Kalau menjadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Aku berniat akan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum atau sebagai imam lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu takbiratul ihram, seraya mengangkat
kedua tangan, yakni Allahu Akbar. Setelah membaca atau melaksanakan takbiratul ihram, dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Setelah selesai membaca doa iftitah, disunnahkan untuk melaksanakan takbirat zaidah. Kalau di azkar itu diistilahkan takbirat zawaid, takbir tambahan sebanyak 7 kali. Dan di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebanyak 7 kali. Kemudian mungkin ada pertanyaan, seandainya seseorang lupa, ya karena ini sifatnya ibadah yang tahunan, mungkin ia lupa tidak membaca takbir tambahan tersebut, tetapi kemudian langsung masuk atau sudah membaca Al-Fatihah. Bagaimana? Di kitab Fathul Wahhab juz 1 halaman 83 disebutkan, walau tarokat takbiro, kalau misalnya seseorang itu meninggalkan takbir dan kemudian sudah membaca Al-Fatihah, walau ba'dal Fatihah katanya, walaupun baru sebagian dari Al-Fatihah, lam ya'ud ilaihi litalabbusihi fi fardin, maka ia tidak kembali untuk melaksanakan 7 kali takbir tambahan tersebut, karena ia sudah masuk ke rukun, yakni membaca Al-Fatihah. Dan tidak apa-apa, sholatnya akan tetap sah. Termasuk juga misalkan hitungannya tidak pas 7 kali, maka itu tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Namun seyogyanya pelaksanaannya benar-benar dengan baik dan tepat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syari' tadi. Kemudian setelah melaksanakan takbir tambahan sebanyak 7 kali, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat. Karena situasi dan kondisi saat ini, maka dianjurkan agar memilih surat yang pendek saja. Kalau dalam halatul ikhtiyar, keadaan normal, itu yang disunahkan adalah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Qamar, surat Qaf. Kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Qamar. Kalau tidak seperti itu, bisa di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-A'la, dan di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ghasyiyah. Ini pada saat kondisi normal. Tapi karena kondisinya seperti ini, maka dianjurkan untuk memperpendek dengan bacaan surat-surat yang pendek saja. Setelah itu kemudian ruku'. Setelah ruku', Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud yang kedua. Kemudian Allahu Akbar. Ini takbir intikal, takbir kepindahan dari sujud ke berdiri untuk rakaat kedua. Nah, pada saat setelah takbir intikal dan berdiri tegak, Allahu Akbar, kemudian disunahkan untuk melaksanakan takbir tambahan, dan jumlahnya adalah 5 kali. Dan di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah 5 kali kemudian membaca Al-Fatihah, dilanjut membaca surat
dan pendek juga. Setelah itu rukuk, Allahu Akbar. Terus i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud yang kedua. Kemudian Allahu Akbar, duduk tasyahud. Duduk tasyahud akhir. Dan kemudian setelah membaca tasyahud akhir, salam. Membaca salam sebagai penutup pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan untuk khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri ini dalam hal rukun dan kesunahannya sama seperti khutbah Jum'ah. Ada perbedaan dalam hal tata letak ya antara khutbah Idul Fitri dengan khutbah Jum'ah. Kalau khutbah Jum'ah itu pelaksananya sebelum sholat Jumat, tapi kalau khutbah Idul Fitri pelaksanaannya itu adalah setelah sholat Idul Fitri. Kemudian setelah tadi selesai sholat, disunahkan untuk melaksanakan khutbah 2 kali. Nah, sangat baik dan dianjurkan untuk ada muraqi atau bilalnya, dimana kita ingat fungsi dari muraqi atau bilal ini adalah untuk melakukan tambih dan targhib, yakni mengingatkan serta menyemangati kepada jamaah yang ada untuk mempersiapkan diri dengan penuh kesiapan untuk mendengarkan khutbah dengan seksama dan dengan baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada saat khutbah Mina di Haji Wada. Beliau mengangkat salah satu sahabat yang menyeru kepada para sahabat yang lain agar insaf, agar mendengarkan khutbah Kanjeng Nabi dengan seksama. Ini fungsi dari muraqi atau bilal. Kemudian tata cara khutbah Idul Fitri. Tata cara khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri ini hukumnya sunnah. Sekali lagi kami tegaskan, hukumnya sunnah dan merupakan kesempurnaan dari sholat Idul Fitri yang kita laksanakan. Dan jumlahnya adalah 2 khutbah dan dipisah dengan duduk sejenak di antara 2 khutbah tersebut. Tata caranya atau urut-urutannya nanti disunnahkan diawali dengan, di khutbah pertama diawali dengan membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Setelah membaca takbir 9 kali, nanti bisa dilanjut kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian masuk ke rukun, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala minimal dengan membaca alhamdulillah. Lalu membaca shalawat Nabi, shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berwasiat takwa. Dan yang berikutnya adalah membaca 1 ayat dari Al-Quran. Itu sudah mencukupi. Itu rukun-rukun dari khutbah Idul Fitri di khutbah yang pertama. Setelah selesai itu kemudian duduk di antara 2 khutbah, lalu kemudian naik lagi untuk khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua disunahkan diawali dengan membaca takbir 7 kali. Setelah takbir 7 kali, kemudian nanti mulai ke rukun khutbah, yakni membaca tahmid atau memuji kepada Allah, minimal membaca alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan membaca sholawat kepada Nabi, minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang dilanjutkan dengan berwasiat takwa kepada jamaah yang mendengarkan. Kemudian setelah itu mendoakan kaum muslimin,
mendoakan kaum muslimin. Kemudian jika di antara jamaah yang ada di rumah tersebut tidak ada yang mampu untuk khutbah, bagaimana? Ya karena tidak ada yang mampu untuk khutbah, ya tidak usah ada khutbah, tidak usah memaksakan diri karena memang tidak mampu. Tapi tentu alangkah baiknya diupayakan agar memperoleh kesunahan pelaksanaan khutbah Idul Fitri tersebut. Kemudian berikutnya kami tambahkan, pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di rumah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Karena dilakukan secara berjamaah, maka minimal dilakukan oleh 4 orang. Dilakukan oleh 4 orang, 1 sebagai imam, kemudian 3 menjadi makmumnya. Karena 3 ini adalah jumlah minimal dapat disebut sebagai jamak di 4 orang. Kalau misalnya bagi seseorang yang di rumah tidak ada teman sama sekali, atau disebut dengan jomblo, sendirian, maka bagaimana? Ya tentu melaksanakan sholat Idul Fitri itu dengan sendirian saja, tidak ada temannya. Nanti niatnya kalau dilafalkan usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Dan karena dia membaca atau dia melaksanakan sholat Idul Fitri sendirian, maka bacaannya dibaca sir, dibaca pelan, dan tidak perlu ada khutbah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut. Ya karena sendirian. Adapun tata cara pelaksanaannya meskipun sendirian, namun pelaksanaannya itu juga sama halnya dengan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri seperti yang sudah kami sampaikan tersebut atau di atas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama nanti. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.